Shadaqallahu azim. Yang kami hormati Ketua Masjid Taqwa, dalam hal ini diketuai oleh Pak Aidil Azhari ST. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan. Di antara kedua nikmat ini kita dapat kita pisahkan. Seandainya Allah tidak memberikan oleh Allah nikmat kesehatan kepada kita, mana mungkin kita akan berada di masjid Taqwa yang penuh barokah. Dan sebaliknya, jika kita tidak ada nikmat kesempatan untuk melangkahkan kaki kita di masjid Taqwa ini, mungkin kita tidak akan hadir di masjid Taqwa yang penuh barokah ini. Salawat bering salam mari kita limpahkan keribuan junjungan kita, seri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menegakkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman kurma ke zaman biskuit Roma, dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Kami akan memberikan judul kultum kami pada malam hari ini, malam yang ke-23 Pak, yakni tentang keikhlasan dan keutamaan untuk menghafalkan Al-Quran. Dalam surat Al-Muzammil Allah jelaskan, warattilil Qur'ana tartila, bacalah kamu Al-Quran dengan murattal, dengan tartil, melalui dengan kaedah-kaedah tajwid. Kaedah tajwid itu ada makhrajnya, ada makhrajul huruf, cara membaca Al-Quran itu dengan dengung, dengan ifa dan sebagainya. Karena itulah kesempurnaan kita untuk menghadap Allah dalam membaca Al-Quran. Al-Quran juga selain itu bukan untuk sekedar dibaca, tapi kita pahami apa yang maksud di dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran Allah tegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan itu pada intinya salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di ayat lain Allah jelaskan juga Al-Quran itu sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Ada perintah, ada larangan. Contoh dalam surat Al-Humazah ayat Allah jelaskan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekecil biji zahamud, kata Allah, akan kubalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita berbuat jahat sekecil biji zarah pun, kata Allah, akan dapat balasannya. Jadi sebagai insan, kita ini Pak termasuk manusia yang rugi. Apa dikatakan rugi? Dalam surat Wal-Asri ayat 2 Allah jelaskan, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi termasuk orang yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yakni orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Intinya Islam itu damai Pak. Jadi Islam damai itu kita saling, kalau saling ada kekurangan, saling ajari.
saling dibantu. Karena Al-Quran inilah petunjuk bagi itu Pak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fi. Dalam kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, kata Allah. Petunjuk bagi kaum muslimin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kami ini masih dalam tahap belajar. Di depan kami ini ada guru-guru kami kalau jadi saya merasa gugup gemetar gitu. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.